وما نحن حاليا إلا وقد وصلنا إلى لب وصلب برامجنا في هذه الليلة، ألا وهو قراءة مناكب الشيخ أبويا السيد محمد بن علوي المالكي الحسني التي سيتشرف بقراءتها الحبيب Muhammad Al-Jufri wa ala samahatihi nufaddil mashkura wa ma'jura. Para hadirin yang berbahagia, telah sampailah kita kepada acara yang menjadi inti daripada acara kita malam hari ini, yaitu pembacaan manakib As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang akan dibacakan oleh Al-Habib Muhammad Al-Jufri. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jamil masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir, amma ba'd. Saya berdiri di sini sebetulnya kurang pantas untuk membacakan managib daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, tapi karena imtithalun bil amar daripada guru mulia kita Al-Habib Abuya Dr. Al-Ustadz Segaf Baharun, jadi mohon maaf, minta izin semuanya kepada para habaib, kepada para tamu undangan untuk saya membacakan daripada managib Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, karena imtithalul amr khairu min sulukil adab. Mohon izin semuanya, terutama Abuya minta izin untuk baca managib. Managib singkat Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah abad 21. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang ditulis oleh As-Safwa Al-Malikiyah. Abuya As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani lahir di kota Mekah pada tahun 1365 Hijriah atau 1945 Masehi. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah Mekah, di mana ayah beliau As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani sebagai guru agama di sekolah tersebut, yang juga merangkap sebagai pengajar di Halaqah Masjidil Haram di Mekah, yang tempatnya sangat masyhur di dekat dengan Babus Salam. Setelah As-Sayyid Alawi Al-Maliki wafat, putra beliau yaitu Abuya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani tampil sebagai penerusnya. Di samping mengajar di Masjidil Haram, beliau juga diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz di Jeddah dan Universitas Ummul Qura di Mekah, mata kuliah ilmu hadis dan usuluddin. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua universitas tersebut, sampai beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis taklim di kediaman beliau di kawasan Utaibiyah. Kemudian dilanjutkan di Rusaifah. Keduanya masih di kawasan kota Mekah. Abuya As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani lebih suka dipanggil oleh semua santrinya dengan sebutan Abuya daripada dengan sebutan yang lain. Panggilan Abuya ini bertujuan agar hubungan antara guru dan murid tidak sekedar hubungan zahir, tapi juga dengan hubungan batin, seperti hubungan orang tua dengan anaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Minhajus Sawi karangan daripada Al-Alim Al-Allama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait. Abuka salatah, abuka alladhi waladak, walladhi zawajak ibnate, walladhi allamak wa huwa afdaluhum. Yang artinya ayahmu ada tiga. Yang pertama
ayah dengan kamu lahir, ayah yang dengannya kamu lahir ke dunia. Yang kedua, ayah yang telah menikahkan anaknya dengan kamu. Dan yang ketiga, ayah yang telah mendidik dan memberikan ilmu, dan dia yang paling utama di antara ayah-ayah lainnya. Nasab Abuya. Nasab Abuya bersambung hingga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Al-Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Oleh karena itu dalam penyebutan nama beliau disematkan atau dinisbahkan Al-Hasani. Mereka adalah anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk kita muliakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Maulid Ad-Dibai, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi wadh-dhukuri. Mereka para ahlul bait Nabi adalah manusia suci, dan ingatlah bahwa mereka adalah para penjaga bumi. Madhab Abuya. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani bermadhab Imam Malik. Namun kendati demikian, Abuya tidak menyuruh para santrinya untuk mengikutinya madhab Imam Malik, kecuali hanya beberapa orang saja. Bahkan Abuya sengaja memanggil beberapa ulama yang bermadhab Imam Syafi'i untuk mengajari fikih madhab Imam Syafi'i. Manhaj atau metode Abuya. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani sangat tidak suka dengan orang yang fanatik terhadap salah satu aliran atau kelompok. Sebagaimana Abuya juga tidak suka dengan kekerasan dan orang yang keras. Sebagaimana dawuh beliau, akrahu ta'assub wal muta'assibin wa tasyaddud wal mutasyaddidin. Tarbiyah Abuya. Manhaj tarbiyah Abuya As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam mendidik santri-santrinya tercermin dalam beberapa kalam hikmah beliau. Antara lain, Abuya lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu. Dawuh beliau, ana u'allimul akhlak wal muru'ah qoblal ilm wal kitab. Yang artinya, aku mendahulukan mengajarkan akhlak dan muru'ah sebelum mengajarkan ilmu. Dalam kalam hikmah Abuya Al-Maliki yang la yakfi lil alim ilmuh wahdahu idza lam yakun ma'ahu akhlaq wa adab. Seorang yang alim tidak cukup dengan ilmunya semata jika tidak disertai akhlak dan moral yang baik. Abuya lebih mengutamakan khidmah atau melayani tanpa pamrih daripada ilmu. Dawuh beliau, at-talibul khudumul ahsan indi min talibul mujtahid. Santri pengkhidmah lebih baik bagiku daripada santri yang giat belajar. Dalam kalam hikmah Abuya Al-Maliki yang lain, beliau dawuh, sabatul ilm bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridha'i syekh. Melekatnya ilmu dapat diperoleh dengan cara banyak mutlak, dan barokahnya dapat diraih dengan cara berkhidmat, sedangkan manfaatnya dapat diperoleh dengan adanya restu dari sang guru. Karya Abuya. Abuya As-Sayyid bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani termasuk ulama yang produktif, yang banyak menghasilkan karya berupa kitab-kitab pedoman ahlu sunnah wal jamaah. Karya-karya Abuya lebih dari 100 kitab, baik yang sudah dicetak ataupun yang masih berupa makhtutot atau manuskrip. Di antara karya Abuya yang sangat masyhur dan terkenal adalah kitab yang berjudul Mafahim Yajibu Antusohah, faham-faham yang harus diluruskan.
Amanah Abuya. Pada bulan Syawal 1423 Hijriah atau bertepatan dengan Desember 2002 Masehi, Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani berkunjung ke Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, beliau memberikan amanah kepada murid paling senior, yaitu Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, agar membuat wadah bagi para alumni. Amanah ini merupakan usulan pendapat dari Abuya As-Sayyid Ahmad, putra beliau. Alhamdulillah, pada hari Rabu tanggal 2 Muharram 1424 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Maret 2003 Masehi, sebanyak 25 murid beliau berkumpul di kediaman Kiai Haji Muhyiddin Nur di Pondok Pesantren Darussalam, Tambak Madu, Surabaya. Semua santri Abuya yang hadir sepakat untuk mewujudkan amanah beliau dalam berdakwah secara berjamaah. Wadah tersebut kemudian dengan diberi nama Haiyah As-Sofwah. Dan pada acara tahunan Musyawarah Nasional atau Mukernas yang ke-9 tahun 2014 diputuskan agar nama organisasi ini ditambah menjadi Haiyah As-Sofwah Al-Malikiyah. Hal ini untuk menghindari kerancuan dengan sebuah organisasi yang bernama Yayasan As-Sofwah dan berpusat di Jakarta. Saat ini kantor Haiyah As-Sofwah Al-Malikiyah berada di Jalan Gayung Sari, Surabaya, sebelah timur Masjid Al-Akbar, Surabaya. Organisasi para alumni Abuya Al-Maliki ini sudah memiliki 21 kantor cabang atau nikobah di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota yang sudah terdata kurang lebih 900 para habaib dan kiai. Karomah Abuya. Di antara sekian banyak karomah Abuya As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang tidak bisa dipungkiri siapapun adalah doa dan permohonan Abuya kepada Allah. Atamanna minallah antakbid ruhi baina talabi wa kutubi wa ana saim. Saya memohon kepada Allah agar ruhku dicabut ketika saya berada di tengah santri-santri dan kitab-kitabku, dan saya dalam keadaan berpuasa. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani wafat pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau bertepatan 30 Oktober 2004 Masehi. Beliau wafat di kamar beliau yang penuh dengan kitab-kitab dan ditunggui oleh para santri beliau. Semoga kita semua sebagai santri dan pecinta Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki selalu mendapat barokah dan madat daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kita minta Fatihah daripada Abuya Segaf Baharun untuk Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Fatihah ala ruhi Sayyid Muhammad bin Alawi Allah firlahu lillahi darajat al-jannah وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.